Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya Bu. Kita mulai presentasi untuk IHT pada LMS ini. Kita mulai dulu dengan cara berdoa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi ibu guru semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, perkenalkan saya Bu Hesiana Rahayu dari SMK Al-Mustawa, Bu, akan mempresentasikan tentang materi yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang asesmen diagnostik. Bisa ditampilkan materinya? Oke, sebelum kita mulai materi, saya minta untuk salah satu peserta untuk menyampaikan ice breaking-nya terlebih dahulu, supaya kegiatan ini tidak tegang dan berjalan dengan lancar. Siapa yang mau mencoba ice breaking? Bu Ika, Bu Desi? Apa Bu Maja mau menyampaikan ice breaking? Halo? Saya boleh, Bu? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih untuk ice breaking hari ini. Kita melakukan dengan bertepuk, oke? Bertepuk. Jadi perhatikan dulu untuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Siang berarti 2 kali. Oh, maaf. Jadi kalau pagi tadi tepuknya hanya 1 kali, nggih. Kalau siang 2 kali. Sore 3 kali. Dan malam hanya setengah. Karena malam itu harus istirahat. Nah, jadi tepuknya ya, jadi nggak sampai tepuk. Jadi malam nggak sampai tepuk. Jadi pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam setengah tepuk. Bisa nggih, Ibu? Bisa. Bisa. Baik, mari kita peragakan ya dengan mendengarkan apa yang saya instruksikan. Sore. Malam. Malam, konsentrasi malam hanya setengah tanpa tepuk. Iya, kita ulangi lagi. Pagi, sore, malam, pagi. Iya, kali lagi ya ibu-ibu. Tepuk Ya Bu. pagi, siang, sore, malam. Ya, sore malam. Iya, tangan semuanya buat ibu-ibu. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke, saya lanjutkan untuk menyampaikan materinya. Materi hari ini tentang asesmen diagnostik. Ibu-ibu pernah mendengar asesmen diagnostik? Pernah mendengar? Pernah, Bu. Pernah. Bisa menyampaikan apa itu gambaran umum tentang asesmen diagnostik? Bisa menyampaikan? Bu Ika, Bu Desi, apa Bu Mada? Yang dimaksud dengan asesmen diagnostik. Oke, saya sampaikan ya. Asesmen diagnostik merupakan suatu asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan dari peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Bisa ditangkap Ibu-ibu? Bisa dipahami tentang pengertian asesmen diagnostik? Kemudian kita lanjutkan
pada slide berikutnya, yaitu tentang tujuan dari asesmen diagnostik. Pernah mendengar nggak Ibu tentang tujuan asesmen diagnostik? Bisa menyebutkan? Bu Ika atau Bu Desi, Bu Mada? Tujuannya apa? Tujuannya Saya akan yaitu, menjawab. ya Bu Ika, monggo. Tujuan Ya, asesmen monggo. diagnostik untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, betul sekali jawaban dari Bu Ika. Jadi di sini tujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar dari siswa dan mengetahui kondisi awal dari siswa tersebut. Kita lanjut ya untuk slide berikutnya tentang macam dari asesmen diagnostik. Di sini ada dua Bu, yaitu non kognitif dan kognitif. Ibu-ibu pernah bisa membedakan non kognitif itu bagaimana, kognitifnya bagaimana? Bisa bedakan apa tidak? Halo? Bisa bedakan perbedaan dari asesmen non kognitif dan asesmen kognitif? Belum, Bu. Oh belum. Oke. Kalau belum, kita lanjutkan slide berikutnya. Slide berikutnya ya. Nah, di sini sebelum kita mengenal dari asesmen non kognitif dan kognitif, di sini kita lihat dulu tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik. Yang pertama, kalau kita lihat dari non kognitif, yaitu untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, yaitu mengetahui gaya belajar serta karakter dan minat siswa. Kami ya Ibu-ibu ya. Kita lanjutkan ke tujuan yang kognitif sekarang. Bedanya di sini, kalau yang kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kita lanjut ya. Lanjut ke slide berikutnya tentang asesmen diagnostik non kognitif. Di sini bedanya Bu. Kalau non kognitif yaitu tujuannya dari awal yaitu kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Kemudian untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah. Kemudian kondisi keluarga dan pergaulan siswa di rumah serta gaya belajar, karakter dan minat siswa. Nah, di sini juga saya tampilkan tahapannya dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pernah tidak Ibu-ibu melakukan asesmen diagnostik non kognitif yang dimulai dari tahap persiapan? Pernah tidak Bu? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan? Halo? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita menjelaskan tentang tahapan melaksanakan asesmen. Nah, di sini saya berikan contoh kegiatan persiapan. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan dulu alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa. Nah, di situ ada pertanyaan. Ibu bisa memberikan pertanyaan enggak? Pertanyaan apa yang bisa kita tampilkan untuk mewakili emosi siswa? Yang pertama yaitu apa yang sedang kamu rasakan saat ini untuk siswa. Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, kita tanya kepada siswa bagaimana kondisi dia selama belajar di rumah dan keadaannya di rumah itu bagaimana. Itu untuk menggambarkan dari emosi siswa. Dan yang kedua, kita buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kita siapkan dulu pertanyaannya dulu. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Dan yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah?
Dan yang ketiga, apa harapanmu? Itu termasuk dalam contoh persiapan ketika kita melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, tahap pelaksanaan sekarang. Bisa dilanjutkan slide-nya ke tahap pelaksanaan. Oke. Tahap pelaksanaan di sini bisa dilanjut, Bu. Slide-nya, Bu. Oke. Contoh kegiatan pelaksanaan bisa kalian ibu-ibu lihat di sini dengan cara meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya dengan cara bagaimana? Dengan bisa bercerita, menulis, ataupun dengan cara menggambar. Jadi dipahami ya? Kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu tindak lanjut dari asesmen diagnostik non-kognitif. Kita lanjut slide-nya. Nah, di sini saya tampilkan contoh kegiatan tindak lanjutnya. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan diajak berdiskusi empat mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan yang ketiga, mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ini merupakan tahapan dari asesmen diagnostik non-kognitif yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan yang ketiga itu tindak lanjut. Lanjut ya Bu, sekarang kita membahas tentang asesmen diagnostik yang kognitif. Nah di sini coba Ibu sebutkan tujuannya untuk apa? Bisa Bu Ika, Saya, Desi, Bu. ada Bu Madia, ya. Saya, asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Oke, betul sekali. Terima kasih Bu Desi. Kita lanjutkan di sini. Jenisnya yang kognitif ada dua Bu. Yang pertama yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ibu pernah mendengarkan dua penilaian ini, formatif dan sumatif. Ada yang mau ditanyakan apa tidak tentang kedua asesmen ini? Halo? Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi. Tahapan melaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Di sini sama tahapannya dengan yang non-kognitif, yaitu pertama persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Oke, slide selanjutnya kita berikan contoh pada tahap persiapan dan pelaksanaan. Nah, di sini saya berikan contoh kegiatannya. Yang pertama yaitu membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Dan yang kedua, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga yaitu menyusun pertanyaan sederhana. Ada tiga konsep di sini, yaitu dua pertanyaan dengan sesuai kelasnya dengan topik ataupun capaian pembelajaran baru. Kemudian membuat 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Kemudian di sini setelah kita lanjutkan untuk memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Ada yang bertanyakan Kak Ibu-ibu tentang tahapan kegiatan persiapan dan pelaksanaan? Kita lanjut ya, slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu tahap tindak lanjut. Nah, di sini ditampilkan tindak lanjutnya. Yang pertama yaitu melakukan pengolahan hasil asesmen, bisa dengan membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, tidak paham, kemudian bisa menghitung rata kelas. Dan yang kedua, membagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan
ATP sesuai dengan fasenya. Dan yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata bisa mengikuti program pengayaan. Dan lanjut yang ketiga yaitu melakukan penilaian pembelajaran dengan topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan yang keempat, mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang bervariatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Mana ibu-ibu? Lanjut ya. Slide berikutnya. Nah, di sini, oke, slide berikutnya sudah selesai. Kira-kira dari yang saya tampilkan tadi, presentasikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ibu-ibu tentang asesmen diagnostik? Monggo, Bu Desi, Bu Mada, maupun Bu Ika. Saya, Bu. Mungkin ya. Saya, Bu. Ya, Bu. Bu Desi, silakan. Oke. Mungkin perbedaannya asesmen sumatif dan asesmen formatif. Perbedaannya aja, Bu. Yang lebih spesifik itu apa? Dengan yang asesmen formatif dengan sumatif, di sini bedanya kalau yang formatif itu menilainya dari proses belajar siswa, Bu. Jadi dari prosesnya dinilai. Kalau yang sumatif itu terletak pada saat siswa mengakhiri pembelajaran, ketika dia ulangan maupun pada melakukan penilaian akhir semester, itu dinamakan dengan asesmen sumatif. Kalau yang formatif itu tidak masuk dalam nilai rapot, Bu. Tapi kalau yang sumatif nanti akan masuk dalam nilai rapot berupa angka, Bu. Gimana, Bu Desi? Terima kasih, Bu. Sudah jelas. Iya. Ada yang lain yang mau bertanya tentang asesmen diagnostik? Bu Ika, Bu Maja, mau bertanya apa tidak? Saya rasa sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk partisipasi ibu-ibu di sini semuanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk ibu semuanya. Sebelum kita akhiri presentasi hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan Alhamdulillah, jadi akhir dengan berdoa. Oke, berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Saya akhiri dulu presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ibu.